Good morning, baik yang di Balai Sarbini maupun yang menyaksikan secara online. Dan seperti tadi Pastor Akina katakan bahwa bulan ini kita masuk dalam tema yang baru yaitu Walking in the Promise. Bagaimana kita berjalan di dalam janjinya Tuhan. Berapa dari Bapak Ibu kalau dapat janji itu seneng gitu? Walaupun belum tentu ditepati kalau yang janji itu manusia ya, bisa salah. Tapi anggaplah tiba-tiba saya dapat janji tadi dari Pastor Evan pagi-pagi, Pastor Dan, hari ini saya bahagia, saya mau ajak Pastor Dan makan siang. Amin, yang amin banyak Pastor Evan. Tapi kalau ada yang ngajak makan, kira-kira pada waktu ibadah, apalagi sudah dikatakan makannya di satu tempat lah restoran, saya dilarang menyebut nama restoran katanya. Tapi kalau dikasih satu nama mungkin lagi khotbah. Saya khotbah Anda udah kebayang-bayang, wah mau diajak Pastor Evan nih makan. Kenapa? Karena ada janji. Nah hari ini kita akan teruskan perjalanan di kitab Yosua pasal yang ke-14 dan berbicara mengenai janji. Ya, kita langsung masuk aja Yosua pasal 14. Ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Yosua 14 ayat 6 sampai 10. Supaya Bapak Ibu maupun yang juga menyaksikan online bisa mengikuti sama-sama, kita baca aja ya. Ini enggak panjang, ayatnya cuma 5 ayat. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ayat 9, pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ayat yang ke-10 yang terakhir. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Yosua harus menantikan 45 tahun. Bayangkan kalau saya kembali kepada Pastor Evan yang mengatakan tadi pagi, nanti ya minggu siang setelah gereja saya akan mengajak kamu makan siang. Lalu setelah kelar gereja, saya sudah menghampiri Pastor Evan. Jadi Van, makan di mana? Saya cuma bilang minggu siang. Saya nggak bilang tanggal berapa. Mungkin minggu siang minggu depan, tanggal 13. Tanggal 13 datang, saya tanya, Van, jadi makan siang di mana hari ini? Nah nanti kita lihat ya, habis gereja nih Van, minggu siang. Iya kan, minggu siang masih ada, minggu depan masih ada. Itu terjadi buat Kaleb 45 tahun. Kenapa saudara? Karena sebenarnya dia udah siap. He's ready. Joshua is ready. Tapi teman-teman mata-mata yang lain bilang, no, we're not ready. Kita nggak bisa. Saya nggak tahu keadaan Bapak Ibu Saudara hari ini. Ada beberapa yang mungkin sedang menantikan punya anak. Ada yang sudah menikah bertahun-tahun, ingin punya anak. Mungkin ada yang sedang menantikan janji Tuhan untuk dapat pasangan hidup. Yang single katakan haleluya. Lumayan lah ada yang masih mau menantikan pasangan hidup. Mungkin beberapa Bapak Ibu yang
Ada di dalam bisnis, di sini marketplace, bisa ikut ya bersama Pastor Tommy, berbicara kapan Tuhan ada breakthrough. Aku udah buka perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Tapi kok semuanya hasilnya pas-pasan. Ada yang biru akhir tahun, tapi ada yang merah. Jadi kayaknya nggak ada breakthrough. Mungkin Anda sedang menantikan juga hal-hal promosi di dalam pekerjaanmu, di dalam karirmu. Apa yang sedang kau nantikan saat-saat ini di dalam janji Tuhan? Kita tahu kalau kita menantikan janji Tuhan itu sebenarnya jauh lebih bagus dari janji manusia. Betul? Saya gelirik Pastor Evan ketawa. Saya percaya setiap dari kita kalau berjalan bersama Tuhan, memang gak selalu semuanya itu mudah. Gak pernah Tuhan janjikan itu. Ada satu pasang suami istri di Lagos di Nigeria. Ini namanya Deacon Michael Nwanko bersama istrinya Victoria. Ini termasuk mujizat saudara. Kenapa? Udah menantikan punya anak 25 tahun. Sampai istrinya ini udah mati haid. Baru dapat anak. Langsung dikasih 3. Ya istrinya kasih nama Uzuma. Artinya teriakan kebaikan. Lalu anak keduanya dinamain Cimbuci. Artinya Tuhan adalah Tuhan. Lalu anak yang ketiga namanya Oluwedo. Artinya kekayaan. Berapa dari Bapak Ibu mau punya anak dikasih nama Oluwedo ya. Wealthy, kekayaan. Tapi ini yang terjadi. Di tengah kita, di tengah Pastor IFGF, juga pada waktu itu Pastor Yeskiel harus menunggu tuh berapa 19 tahun. Baru punya anak, IJ. Bersama-sama dengan VV ya. Pastor Jimmy aja 10 tahunan menunggu untuk mendapatkan Stacy. Dan hari ini beliau bahagia. Mungkin beliau sedang menyaksikan juga secara live dari Washington DC. Ya sudah jadi opa. Luar biasa dengan cucunya Selina Jane. Ya kita beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. God is a good God. Dan dalam perjalanan kehidupan kita juga harus bisa melihat bagaimana ada hal-hal yang memang kalau kita berdoa, memang langsung wah rasanya berdoa tiba-tiba instant dijawab. Ada yang kita berdoa, lalu kita tunggu, mungkin bisa bertahun-tahun baru terjadi. Dan ada yang sedang kita doakan masih belum terjadi. Berapa dari Bapak Ibu, saya kadang-kadang suka survei sih ya. Tiba-tiba kalau berdoa terus pernah ada yang Anda berdoa tiba-tiba langsung sembuh. Pernah gak? Atau dapat jawabannya langsung. Ada gak yang pernah gitu? Saya pernah ngalamin. Berdoa tiba-tiba langsung tiba-tiba pusing memang bisa hilang. Bener saudara. Berdoa tiba-tiba jawaban doa Tuhan berikan. Berapa dari Bapak Ibu pernah ngalamin itu? Ada? Wah lumayan ya, lumayan banyak. Berapa dari Bapak Ibu kalau berdoa, kadang-kadang itu bisa berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun baru terima jawabannya. Ada gak yang begitu? Ada juga ya, puji Tuhan. Nah, itu keadaan yang kedua. Lalu keadaan yang ketiga, ini yang memang hari ini akan kita bahas banyak. Yaitu Anda berdoa, tapi janjinya belum, yang kita doakan belum terima. Ada gak? Waduh kayaknya ini lebih banyak yang mengangkat tangan. Oleh sebab itu perhatikan firman Tuhan ini untuk, lihat kiri kanan, firman Tuhan ini buat kamu nih, buat kamu hari ini ya. Nah, kita lihat balik lagi, Kaleb itu juga menarik saudara. Kalau kita lihat namanya Kaleb, itu dalam bahasa Ibraninya Kaleb, artinya Kal itu keseluruhan, whole, sepenuhnya. Lev itu adalah hati, heart. Jadi kalau bicara mengenai Kaleb, dia orang yang wholehearted. Maka itu seringkali juga dikatakan dia mengerjakan, melakukan semuanya. Tadi kita baca dengan sepenuh hatinya. Memang mirip-mirip juga kalau lihat gitu ya di dalam bahasa Ibrani mirip sama Caleb. Caleb itu artinya anjing. Tapi kalau lihat karakternya, ya anjing adalah binatang yang memang sangat faithful, sangat setia. Dan ini Caleb, 2 dari 12 pengintai yang bilang oke, we can take the land. Ya kita bisa. Tapi yang 10 lain gak bisa. Dan akhirnya 40 tahun orang Israel harus muter-muter sebelum mereka bisa masuk tanah perjanjian. Bayangkan saudara, menunggu 40 tahun. Dan bagaimana Kaleb terus berpegang kepada janji Tuhan. Bagaimana dia terus walk in the promise. Janji Tuhan perlu kita mengerti
seperti Kaleb mengerti bahwa janji Tuhan itu sebenarnya untuk kita, ada nih bagian kita untuk pribadi kita. Enggak cuma sekedar janji Tuhan untuk gereja Tuhan, untuk secara korporat. Tapi Tuhan punya janji untuk setiap pribadi kita. Yang percaya katakan amin. Di dalam ayat yang ke-6 tadi dikatakan, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, dia bilang apa? Kepada Yosua, tentang aku. Semua katakan tentang aku. Ya, kurang keras, tentang aku. Tentang aku, ya. Dan Kaleb bilang juga tentang engkau. Setiap dari kita punya jalan kehidupan kita masing-masing dan jalannya itu luar biasa, jalannya itu unik. Mazmur 139, kejadian Anda secara pribadi itu kejadian yang dahsyat, kejadian yang ajaib. Dan rancangan Tuhan juga buat kita itu disiapkan oleh Tuhan dengan dahsyat dan dengan luar biasa. Nggak ada yang biasa-biasa. Itu sebabnya ketika Kaleb datang kepada Yosua, dia bilang bahwa ya aku tahu bahwa ada janji untuk kehidupanku dan juga untuk kehidupanmu. Ada kekuatan yang berbeda ketika Anda tahu ada sesuatu janji yang memang spesifik diberikan untuk kita. Dan kalau Tuhan yang memberikan, ini sesuatu yang luar biasa. Kalau Tuhan yang memberikan janji itu, Dia pasti akan melaksanakannya. Amin. Dan memang kalau kita melihat apa yang akan terjadi di masa depan ketika Tuhan memberikan janjinya, itu yang akan menarik di dalam kita berjalan. Karena ada yang tadi saya sudah tanyakan kan, ada yang kita berdoa, terima janji Tuhan, langsung terjadi. Ada yang perlu perjalanan, sampai minggu, bulan, tahun, bahkan puluhan tahun baru terjadi. Dan sebagian Bapak Ibu masih merasakan Anda masih berjalan, masih berdoa untuk kesembuhan, masih berdoa untuk terobosan dalam pekerjaan, masih berdoa untuk pasangan hidup, masih berdoa untuk promosi, masih berdoa untuk kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita. Nah tapi Kaleb tahu bahwa dia punya janji dan dia punya kekuatan untuk nunggu loh saudara. 40 tahun itu lumayan ya, tapi masih nunggu 5 tahun lagi. Untuk bisa akhirnya dia take on the land yang benar-benar menjadi milik pusakanya. Dan kita harus bersyukur bahwa janji Tuhan itu nggak berubah. Janji Tuhan itu nggak berubah. Kalau manusia bisa berubah, bisa ganti. Aduh nggak bisa hari Minggu akhirnya gitu ya. Ini saya pakai Pastor Evan lagi, nggak apa-apa dia sahabat saya. Sorry Pastor Evan, jadi Senin aja jadi Senin. Sekalian kita bahas rencana tahun depan. Kenapa? Manusia bisa berubah-berubah, tapi Tuhan gak bisa berubah. Ibrani 6 ayat 18 katakan bahwa Allah tidak mungkin berdusta. Tadi pagi juga Ibrani 13 diingatkan waktu perjamuan bersama para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Bahwa Yesus itu tetap sama. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Dia tidak akan berubah. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan langit dan bumi akan berlalu. Betul? Tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Itu diulang oleh Matius di dalam Matius 24 ayat 35, oleh Markus di Markus 13 ayat 31, di Lukas 21 ayat 33. Artinya ini sesuatu yang pasti. Enggak main-main saudara. Walaupun yang namanya janji Tuhan itu bukan artinya tadi saya bilang semuanya aman, lancar. Pasti akan ada tantangan demi tantangan. Di dalam Yosua tadi tantangannya mulai dikasih janji ini nih tanah perjanjian. Tapi kemudian yang terjadi banyakan yang menantang daripada yang mendukung. Bayangin 2 lawan 10. Ya udah kalah tuh kalau voting pun kalah. Kadang dalam kehidupan kita bisa mengalami ada orang-orang, mungkin orang-orang yang bahkan kita percaya, mungkin orang tua kita, mungkin sahabat baik kita, mungkin pasangan hidup kita yang gak percaya sama mungkin cita-cita kita. Dengan impian kita.
Dari waktu-waktu saya suka ngobrol juga sama Grace gitu. Dan saya bersyukur sekali dia sangat mendukung impian dari suaminya ketika suaminya memutuskan saya mau jadi hamba Tuhan gitu ya, full time. Itu terjadi di tahun hampir 30 tahun lalu, 95 saudara. Itu waktu itu saya baru berumur 27 tahun. Padahal, tapi itu bukan janji, itu cuma ngomong. Waktu itu kami menikah, saya bilang ya nanti setelah menikah 10 tahun lah kira-kira gitu ya. Untung saya pakai kira-kira, jadi ada disclaimer. Ternyata setelah menikah baru 1 tahun lebih, gitu. belum 1 tahun, sudah siap melayani full time. Sudah tidak bisa yang disatukan Tuhan, tidak bisa dipisahkan manusia. So, ketika manusia memberikan janji bisa salah, bisa nggak tepat. Tapi kalau Tuhan yang memberikan janji, itu adalah sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti. Tantangannya tetap ada, ya keadaan-keadaan akan menantang kita. Pada waktu kami baru full time juga memikirkan, ya langsung, wah kita udah harus rearrange. Nomor 1 rearrange budget. Yang kedua rearrange bagaimana kita hidup, rearrange apa yang kita impikan. Karena memang ada hal-hal yang Tuhan mau kita lakukan dan kita perlu taat. Orang Israel pada waktu itu akhirnya harus muter-muter 40 tahun. Karena apa? Karena ketidaktaatan mereka. Mestinya ya kan jalan keluar dari Mesir diperkirakan masuk tanah perjanjian. Itu kalau tanpa muter-muter 10 hari lah, 2 minggu paling. Udah nyampe itu dari Mesir sampai ke tanah perjanjian. Tapi mereka muter-muter 40 years. Ada hal-hal dalam kehidupan kita memang terjadi karena kesalahan kita. Sehingga kita harus muter-muter. Tapi jangan salah juga, ada hal-hal kadang-kadang memang Tuhan mau memproses kita melalui masa-masa penantian. Nah ini kita akan lihat lebih dalam lagi ya, bagaimana kita ini bisa berpegang kepada kebenaran itu. So bagaimana kita berpegang pada janji itu, we hold on and we can walk in the promise. Yang pertama, ini kita lihat ada 3 T, yang T yang pertama adalah truth. Kita lihat lagi, kita gali dari apa yang bisa kita ambil dari Yosua 14 ini. Di dalam Yosua 14 ayat 6 bilang begini, engkau tahu ada firman yang diucapkan Tuhan. Kembali kepada kebenaran ya, firman itu pelita bagi kaki, terang bagi jalan kita. Jadi kalau mau terang jalannya, harus kembali kepada firman. Firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu. Ada firman, yang tadi kita udah lihat ya, tentang aku, tentang engkau. Kaleb itu punya rema. Bagaimana firman itu dia simpan benar-benar di dalam hatinya. Saudara, kalau saya perhatikan dari wajah-wajah Bapak Ibu Saudara yang di sini, dan dengan pandangan profetik untuk yang sedang menyaksikan di rumah, itu kalau Anda dapat firman, ini kan sama. Saya ngomong dari depan sini maupun yang menyaksikan, ini adalah firman Tuhan, semua sama dengarnya. Tapi seperti ayat yang kita baca hari ini tadi Pastor Akina, Matius 13 ya, itu rema for today. Saya berdoa biar jemaat masih tetap 1 pasal 1 hari. Walaupun kadang-kadang saya cek ada yang pasalnya udah kemana-mana. Gitu ya. Ayo sama-sama. Kenapa? Karena ini benar-benar penting. Coba bayangkan kalau tadi pagi semua lagi baca Matius 13. Ini nggak ada di catatan saya. Tapi saya mau camp di sini sebentar. Matius 13 itu tentang seorang penabur ya saudara ya. Penaburnya itu apa? Menaburkan kan? Benih. Lalu jatuh di tanah kan. Masih inget lah ya ceritanya kan. Ada 4 kind of soil. Ada yang di pinggir jalan, ada yang di batu-batu, ada yang semak duri, baru yang tanah yang baik. Yang tadi dibaca sama Pastor Akina. Nah ketika Yosua dan Kaleb terima firman, dikatakan dia taruh, dia simpen itu di dalam hatinya. Ke next slide gitu ya. Saya mau ambil ini saya nih brankas gitu ya. Ini
anggaplah ya kalau ini misalnya hati, kira-kira di dalamnya ini ada apa ya? Dikunci lagi, dibuka dulu. Di dalamnya ini ada sesuatu yang luar biasa. Ada firman. Anggaplah ini kalau hati disimpan nggak di dalam hati. Kita simpan benar. Sehingga kita tahu di dalam hati kita ini ada firman. Kadang-kadang kalau ini, anggaplah ini hati ya. Ada yang cuma ya firman itu ala kadarnya. Taruh aja gitu ya. Lalu ya itu. Datang ke gereja juga dengar firman Tuhan. Nggak mencatat. Nggak menyaksikan lagi. Ya yang penting gue absen. Gitu. Udah bagus sih daripada nggak hadir. Ya masih bagus. Pernah lah. Tapi kalau di pinggir aja udah nggak ada apa-apa. Lupa langsung. Dicuri saudara. Dicuri. Atau ditaruh di pinggir jalan gitu. Tanah berbatu. Begitu ada kesusahan sedikit. Lupa untuk lihat lagi firmannya. Udah langsung aja hilang. Curi. Yang bahaya yang ketiga. Ini yang saya juga bisa alami saudara. Biasanya saya cukup mencatat. Tapi yang ketiga itu di berduri itu apa? Itu kalau nggak kekhawatiran. Siapa di sini yang nggak pernah khawatir? Nggak ada ya? Khawatir atau kekayaan atau kenikmatan dunia. Saya bilang ini Tuhan. Karena kalau ada apa-apa belum beres pasti kita khawatir. Jadi susah tidur. Terus kalau terlalu nikmat, terlalu santai akhirnya apa tuh? Bisa lupa baca firman. Kita terlalu nikmat lupa saat teduh bersama keluarga. Baru tadi pagi saya ditegur sama istri saya. Kayaknya udah beberapa hari nih. Udah minggu bahkan. Ada yang tidak kita lakukan bersama-sama. Nanti malam langsung mulai lagi. Diingat kenapa? Karena bisa terlalu nikmat. Hidup kayaknya baik-baik aja, gak ada masalah. Berapa dari Bapak Ibu hidupnya sedang baik-baik saja saat ini? Gak ada yang berani angkat tangan. Berapa dari Bapak Ibu hidupnya penuh kekhawatiran? Ya, ada ya, ini lebih banyak. Kita berdoa ya, hari ini saya percaya Roh Kudus akan memberikan kekuatan yang luar biasa. Nah, tapi ada yang di dalam hatinya nih dia simpen baik-baik. Anggap ini hati lah ya gitu ya, saudara, bukan. Simpen baik-baik. Sehingga apa saudara? Tahu. Kalau diperlukan tahu kemana. Di rumah kami juga ada yang namanya legacy box. Itu semua ya kalau kenapa-napa dengan saya, ya udah surat-surat semua di situ, informasi bank semua di situ. Pokoknya itu legacy box. You know where to go. Anda tahu ketika ada masalah, Anda itu kemana. Teman saya, gitu ya, sahabat kita juga yang kenal ya, Robert Ronnie. Itu dia bikin film Kuasa Gelap. Ya kalau yang mau nonton, ya oke lah, boleh lah gitu ya. Kenapa? Karena di situ ada yang salah. Begitu ada masalah, dia larinya ke malah si musuh. Padahal kita tahu iblis itu maunya apa? To steal, kill, and destroy. Tapi kalau Yesus datang kepada firman, dapat hidup dan hidup yang berkelimpahan. Amen. So, the truth is very important. Ketika kita dapat kebenaran firman Tuhan dan kita tetap di dalam firman, ini yang dikatakan Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Kalau kita tinggal dalam firman, tetap dalam firman, orang tuh akan tahu kita ini muridnya Tuhan. And you shall know the truth. Engkau ini jadi tahu, engkau mengenal benar-benar. Karena kenapa? Bersama-sama nih jadi satu saudara. Engkau tahu, engkau mengenal firman itu. Dan the truth, kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Amen. Beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Dan di Alkitab kita lihatlah contoh-contoh ya yang lain. Misalnya Yusuf dapat mimpi, dapat firman. Tapi kemudian yang dia alami apa? Kesulitan demi kesulitan. Dibenci saudaranya, bahkan mau dibunuh sama saudaranya. Dijual sebagai budak akhirnya. Hidup dan kemudian dia berhasil sampai berkarir di rumahnya Potifar. Difitnah juga oleh istrinya Potifar. Sehingga dia harus masuk penjara dan sebagainya dan sebagainya. Perlu tahunan sampai akhirnya mimpinya itu menjadi kenyataan. Abraham juga harus menunggu
puluhan tahun untuk akhirnya mendapatkan janji dari Tuhan. Tapi janji dari Tuhan ketika kita tahu, kita tetap pegang, itu akan memberikan kekuatan yang supernatural. Bukan kekuatan yang biasa-biasa ya, supernatural. Dan sebagai orang percaya, kita juga harus berjalan dan tahu bahwa setiap janji Tuhan itu adalah kekuatan. God's promise is the source of our strength. They are unbreakable assurance that even when we are weak, bahkan ketika kita lagi lemah, Dia yang kuat. Amin. Dia yang kuat. Dia yang akan menolong kita. Maka itu firman itu, the truth, itu harus selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Yang kedua, T yang kedua adalah together. Together berbicara mengenai kebersamaan. Yosua 14 ayat 6, Kaleb bilang ya, ini bukan cuma tentang aku, tapi tentang aku ada kata dan engkau. Kaleb dan Yosua sudah bersahabat ketika mereka cuma berdua melawan 10. Maka itu kadang-kala persahabatan, ada yang orang bilang persahabatan itu terujinya gimana? Bukan lagi pas saat kita senang, justru lagi susah. Ada sahabat yang stick with us, stick with us. Jadi Anda perlu hidup, bangun kehidupanmu bersama dengan orang-orang yang beriman. Ibrani 10 mengatakan bagaimana kita ini perlu hidup di dalam persekutuan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti dibiasakan beberapa orang. Jadi ada itu yang membiasakan, diajak iCare, nanti lagi deh, diajak iCare nanti. Ayo, penting untuk membiasakan diri hidup di dalam persekutuan. Kaleb bersama Yosua dan ya kita lihat di Alkitab ada Daud juga yang punya Yonatan, sahabat baiknya. Bahkan Yonatan bisa bilang sama Daud, kamu gak usah takut gitu ya. Bahkan tangan ayahku Saul gak akan bisa menjamah engkau. Maria ketika mengandung bayi Yesus pada waktu itu juga mungkin dia bingung. Ya, dia masih menghadapi tantangan, tapi dia punya Elizabeth yang berkata, kamu gak perlu takut gitu ya. Apa yang akan dikatakan Tuhan kepadamu terjadi. Engkau ini orang yang berbahagia. Itu sebabnya kita perlu lihat sekeliling kita. Siapa sih teman-teman kita? Friends will make you or break you. That's why choose your friend wisely. Choose your friend wisely. T yang ketiga, yang terakhir adalah timing. Ini waktu. Maka itu kalau kita bicara mengenai time proof trust. 45 tahun loh. Kaleb harus menantikan janji Tuhan sebelum dia merebut tanah milik pusakanya. Yosua 14 ayat 10 bilang kini sudah 45 tahun lamanya. Lumayan ya saudara ya, nunggu 45 tahun. Kaleb tahu bahwa janji Tuhan itu memang ya dan amin. Tapi dia perlu untuk selalu faithful. Selalu ada istilah tuh katanya push, pray until something happen. Pray until something happen. Pray until something happen. Saya teringat ada satu cerita tentang seorang yang dapat mimpi dikunjungin malaikat dan malaikatnya itu bilang, besok pagi kamu bangun jam 5 pagi, kemudian pray, berdoa. Dan berdoanya sambil push katanya. Pray until something happen. Yaitu push apa? Push batu. Push batu. Jadi suruh keluar, ada gambarnya kali ya. Oh dari sebelah sini kayaknya gambarnya. Benar biar sama. Nah gitu. Keluar disuruh dorong batu. Setiap jam 5. Doronglah 30 menit. Sambil kamu baca atau menghafalkan satu pasal satu hari. Jadi doa sambil baca Alkitab, ambil dorong batu. Jadi orang itu bilang, saya dapat ini kayaknya bagus lah. Jadi dia dorong batu. Dan dikatakan oleh malaikat, tiap hari kamu lakukan, setiap jam 5. Jadi tiap jam 5 dia dorong. Sambil dia mulai mikir, apa ya tujuannya. Saat itu sebenarnya dia juga lagi ada kebutuhan untuk keuangannya. Dan pada waktu dia
mendorong batu itu, dia berpikir batu itu akan tergulir dan kemudian di bawahnya ada mungkin harta karun. Karena dia lagi dia BU lah saudara ya, tahu ya BU ya, butuh uang. Sehingga dia dorong, dia tahu, waduh kalau malaikat yang ngomongin ini pasti bawah akan ada harta karun. Hari Senin dia dorong, hari Selasa dia dorong, Rabu dia dorong sekuat tenaga. Ya ada geser-geser lah dikit gitu ya. Didorong lagi. Seminggu berlalu. 2 minggu berlalu. Sebulan berlalu. 2 bulan berlalu. 3 bulan berlalu. 1 tahun berlalu. 2 tahun berlalu. Gak ada apa-apa. Nothing happened. Padahal katanya pray until something happened. Nothing happened. 2 tahun, 3 tahun. Dia udah mulai rasanya capek ya. Jadi dia mulai 5.30. Kalau dia jam 5, dia udah mulai telat 5.30. Dari dorongnya sekuat tenaga dia mulai nyender aja. Dari 1 pasal 1 hari, dia jadi 1 pasal 2 hari. Sehari dibaca, sehari enggak. Tapi setelah 3 tahun lebih, tiba-tiba malaikat muncul lagi. Haleluya. Malaikatnya bilang, kenapa kok kamu jadi mulai males? Dari jam 5 jadi jam 5.30. Disuruh dorong setengah jam kuat, sekarang kamu santai-santai aja. Suruh baca 1 pasal 1 hari, sekarang 1 pasal 1 minggu. Lalu orang ini bilang, iya habis saya udah 3 tahun lebih. Saya masih ada dalam masalah keuangan. Untung pinjol udah lunas, tapi aduh masih pas-pasan. Saya pikir di bawah ini akan ada harta karun. Sehingga saya bisa gak hanya melunasi pinjol, tapi bisa membangun usaha. Lalu malaikat itu bilang gitu ya. Emang gue bilang itu bakal ada harta karun. Lalu malaikat itu suruh orang ini, coba kamu sekarang ngaca. Karena ada singer-singer yang lagi siap-siap juga ya. Oh, kok malah ke belakang singer? Oh, mereka muter. Dan malaikat bilang begini, coba kamu ngaca. Disuruh ngaca. Dia ngaca gitu ya. Coba kamu sekarang setelah ngaca, coba kamu flex your muscle. Dia begini, terus dia cengar-cengir sedikit gitu. Sebenarnya saya mau singer saya satu tuh, Immanuel. Flexing muscle. Waduh, dia lihat badannya udah gede. Terus malaikat bilang, coba lihat kamu 3 tahun yang lalu. Waktu dilihat 3 tahun lalu ada fotonya. Orang itu kurus, kering. Terus dia lihat lagi. Coba lihat laci obat kamu. Coba masuk baju sini. Ini orang itu 3 tahun yang lalu, ini 3 tahun kemudian. Kira-kira. Udah sini aja gak apa-apa ya. Coba kamu flex muscle gitu boleh? Jangan dong. Jangan. Gak apa-apa gini aja. Nah. Itu. Yeah. Ada yang mau lihat six pack? Tapi ini saya terusin ya. Tadi kan udah disuruh ngaca, suruh lihat gitu. 3 tahun lalu begini, 3 tahun setelah itu begini. Kemudian coba kamu buka rak obat kamu. Dibuka, ada rak obat. Dibilangin dulu kamu tuh sakit-sakitan. Karena gak pernah olahraga. 3 tahun kamu dorong itu. Badan kamu jadi seperti ini. Yeah. Dan kamu gak pernah minum obat kamu lagi. Haleluya kata malaikat. Beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. What happened? When you push. You pray until something happen. That happen belum tentu soal harta karun.
that happening is about the process you go through. Yang happen, yang terjadi itu adalah engkau dulu lemah, engkau dulu suka sakit-sakitan, sekarang engkau jadi kuat. Amin. Engkau punya spiritual muscle mungkin, yang dulu engkau gak pernah latih. Kenapa? Karena satu hari satu muscle. Karena engkau bersama juga, you're together with your friends. Di pagi hari ini, are you willing to wait on God's timing and trust His perfect plan? Kalau Tuhan bilang push, firman Tuhan katakan push, you push, you pray until something happen. Amen. Belum tentu sesuai dengan apa yang kita pikirkan, tapi proses yang sedang saudara lewati itu akan membawa saudara terus naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor, dan membuat saudara seperti Kaleb bisa mendapat tanah milik pusaka when you walk in the promise. Amen. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Pagi hari ini, apa janji Tuhan? Ada janji Tuhan ya saudara ya. Dan di Alkitab ini ada janji Tuhan buat setiap pribadi saudara. The word of God. Janjinya itu kemarin waktu doa malam juga, Pastor Sam ngitung ada berapa, 2.000, 3.000. Saya search ada yang 6.000, ada yang 8.000. Tapi banyak sekali lah saudara janji-janji Tuhan, ribuan. Tapi kan rugi ya saudara ya. Kalau orang yang tadi Matius 13, ada begitu banyak janji tapi dicuri terus. Kenapa? Karena dia gak pernah stay, gak pernah tinggal, gak pernah ada di dalam hati. Sehingga dia gak bisa berbuah tuh yang tadi 30, 60, 100 kali lipat. Karena cuma diperhitungkannya itu sebagai sesuatu yang biasa-biasa, gak dijaga, gak dihargai. The word, pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. So make sure you guard your heart. Maka itu Amsal bilang guard your heart with all diligence. Jaga hatimu dengan segenap kewaspadaan. Karena dari situ apa? Muncul. Kalau hatinya gak dijaga, kosong, saudara, gak ada firman. Keluarnya apa? Kosong. Tong kosong nyari bunyinya. Gitu ya. Tapi kalau ini ada firman, keluarnya firman. Keluar. The truth. Dan together bersama dengan saudara-saudara seiman. Anda bisa melewati timing, waktu. Ada kebenaran, ada kebersamaan. Saya nyari yang K juga gitu ya. Bahasa Indonesia ada sih. Yaitu ada kala. Kala itu waktu. Di kala senja. Di kala saya menantikan janji Tuhan. Setiap dari kita, yuk. Tadi saya tanya ya. Kita doa, kadang-kadang, wah yes cepet. Tapi ada doa yang perlu proses dan kita tahu. Kita perlu proses itu. Ada hal kita belum terima saat ini. Tapi jangan pernah khawatir. Ingat si orang itu yang ngedorong batu. Dia gak sadar bahwa Tuhan punya rancangan yang jauh lebih tinggi dari apa yang dia dapat pikirkan. Ternyata dia tubuhnya jadi sehat, gak pernah minum obat lagi, badannya jadi keren. Ada satu yang saya lupa tadi. Dalam proses 3 tahun itu, di tahun kedua, dia ternyata dapat jodoh. Dia sudah menikah sekarang, haleluya. Beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Itu baru saya tambahin, gak ada. Amin, saudara. Berapa dari saudara diberkati pagi hari ini? Berjalan di dalam janjinya Tuhan. Ayo saudara nyanyi, ini bejana saudara. Jadikan hidup kita ini bejana. Firman ini ada di dalam hati kita. Sehingga ketika kita nanti menghadapi tantangan apapun, mungkin ada tekanan, ada tantangan dari luar, ada hujan, ada badai. Tapi kalau Anda punya firman yang Anda jaga, Anda simpan, Anda treasure, Anda tahu kapan Anda bisa pakai kebenaran firman Tuhan. Amen.
Pagi hari ini saya mau berdoa buat dua hal. Yang pertama, jika engkau ada di tempat ini atau engkau menyaksikan secara online, mungkin engkau sedang jauh dari Tuhan. Engkau pada posisi yang saat ini nggak tahu jalan mana yang harus engkau tempuh. Tapi pagi hari ini kalau engkau mau kembali kepada Tuhan, janjinya itu ya dan amin. Dia nggak pernah melupakan engkau, dia nggak pernah melepaskan engkau. Mungkin teman baikmu, sahabatmu meninggalkan engkau, mungkin anggota keluargamu jauh dari engkau. Tapi ketahuilah pagi hari ini bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Dan kalau engkau mau kembali kepada Tuhan, atau engkau belum pernah mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan, pagi hari ini kalau ini jadi doamu, atau mungkin kau mendoakan di tempat ini untuk keluarga atau anggota keluargamu yang belum kenal Tuhan dan kau tahu mereka juga butuh Tuhan. Let's just pray for them right now. Kita berdoa untuk mereka. Anda juga bisa berdoa kalau Anda mau lebih dekat dengan Tuhan. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat, kami yang berdoa bagi mereka yang jauh daripadamu untuk boleh kembali kepadamu. Maupun setiap dari kami Tuhan pagi hari ini, kami yang saat ini jauh daripada Engkau, kami mau kembali kepadamu Tuhan. Engkaulah jalan, Engkaulah kebenaran, Engkaulah kehidupan. Pagi hari ini kami berdoa Tuhan, supaya kami boleh berpegang kepada janji-Mu Tuhan. Mungkin ada waktu di mana kami jauh dari Engkau, ada waktu di mana kami kecewa terhadap-Mu Tuhan. Tapi hari ini firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa walaupun dalam masa-masa penantian Engkau sedang mengerjakan sesuatu yang baik di tengah kami, di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur, kami mengucap syukur. Yang kedua, saya berdoa pagi hari ini Engkau sedang dalam tahap Engkau menantikan janji Tuhan. Dan rasanya Engkau sudah about to give up, kayaknya udah mau menyerah, udahlah. Tapi saya berdoa supaya the spirit of Caleb, dia percaya bahkan ketika harus menunggu 45 tahun. Pagi hari ini, don't lose your hope. Kau yang mau masih menantikan untuk punya anak. Kalau kau ada di sini bersama pasanganmu, suami istri, just hold hands. I want to pray. Atau yang mau tambah anak, atau yang lagi mau breakthrough di dalam usaha. Engkau mungkin sedang terlibat dalam hutang yang cukup dalam. Engkau menantikan kapan janjimu Tuhan. Kami gak minta pinjaman tapi memberi pinjaman, tapi it does not happening. It's not happening. Kalau Anda berdoa untuk terobosan di dalam penantian saudara, just lift up your hands, angkat tanganmu dimanapun. Terima kasih. Saya melihat begitu banyak tangan. Tuhan, aku berdoa, firman Tuhan hari ini Tuhan gak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu bahkan tertanam di dalam tanah hati yang baik Tuhan. Oh Tuhan, seperti rema hari ini Tuhan, Matius 13. Kami mau itu akan berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Mereka yang sudah menantikan janji-Mu Tuhan. Tuhan, aku berdoa Tuhan, Kau buka tingkap langit, Kau curahkan berkat Tuhan. Engkau berikan, Kau buka kandungan mereka Tuhan. Oh Tuhan, Kau berikan kerinduan hati mereka ketika mereka delight themselves, ketika mereka bersuka di dalam Kau, ketika firman-Mu Tuhan boleh tinggal dalam hati mereka, di dalam kehidupan mereka. Aku berdoa siang hari ini, kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu mengalir. Oh rabala ya soga, jamahan-Mu Tuhan, Roh Kudus Kau jamah. Oh setiap perusahaan demi perusahaan Tuhan, Engkau beri hikmat Tuhan untuk boleh mengalami breakthrough. Akan ada inovasi, akan ada terobosan, akan ada divine appointment. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku berdoa juga mereka yang mencari pasangan hidup, firman-Mu juga mengingatkan untuk kami gak sembarangan, karena pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Tapi kami berdoa Tuhan untuk pasangan yang beriman. Oh rabataka serere, Kau berikan Tuhan calon-calon pasangan hidup yang terbaik, yang Kau siapkan Tuhan, yang boleh seiman, oh sepadan di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Terima
Terima kasih Tuhan untuk bejana-bejana yang boleh Kau pakai Tuhan, untuk boleh berjalan di dalam janji-janji yang sudah Kau berikan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan kepada Bapa Surgawi, Bapa yang baik, yang boleh membuka tingkap-tingkap surgawinya pada hari ini, mencurahkan berkat ke dalam lumbung setiap anak-anaknya. Diberkatilah Kau pada waktu masuk, diberkatilah Kau pada waktu keluar. Tuhan akan membuat musuhmu yang maju berperang melawan Kau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka menyerang Kau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari hadapanmu. Tuhan akan memberkati keluargamu, sehingga keluargamu akan dipenuhi dengan iman, pengharapan, kasih, dan kekudusan. Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati studimu. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan ekor. Dan kuasa Roh Kudus yang menyertai engkau senantiasa, mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya boleh katakan amin, amin. God bless you. Have a great Sunday.